ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan selamat kita juga menikmati menu sarapan pagi hari ini yang menyehatkan rohani kita. Pada pagi hari ini saya mengambil satu renungan dari kitab Obadja. Obadja artinya adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Kitab keempat nabi-nabi kecil. Puji Tuhan. Di sini mengisahkan tentang nubuatan tentang Edom. Edom itu dikisahkan adalah bangsa yang sombong dan angkuh. Juga ketika saudaranya dalam kesulitan, dia tidak menolong, tetapi malah ikut menjarah. Bangsa Edom ini adalah bangsa yang tidak disenangi oleh Allah, adalah bangsa yang khusus yang Tuhan mau tumpaskan. Pada pagi hari ini saya ingin membaca dari Obadja pasal yang 1 ayat 2 sampai ke 4. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dibinasakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bangsa Edom ini adalah bangsa yang angkuh, sombong. Dia merasa itu tempat tinggalnya dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Dari dia itu pada saat penyerangan itu dia luput dari serangan waktu itu dari kerajaan Babel. Kita tahu dia merasakan bahwa siapakah yang dapat menurunkan aku? Ya, itu adalah dia satu kesombongan di hadapan Allah yang Allah tidak suka. Dia katakan bahwa Allah katakan sekalipun sarangmu ditempatkan di atas gunung, di atas bintang-bintang, dari situlah akan diturunkan. Ada beberapa hal yang kita bisa mengambil dari kitab Obadja ini ya. Pada saat itu Allah tidak suka bangsa yang angkuh, sombong, dan Allah mengatakan nanti orang-orang bijaksanamu, pahlawan-pahlawanmu akan aku tumpas. Ada dua hal lagi yang bisa kita ambil, yaitu dia memandang rendah kepada saudaranya. Dikatakan pada Obadja 1 ayat yang ke-12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi ketika bangsa Babel itu menyerang waktu itu di Yerusalem, Yehuda ini mengalami kesulitan. Tetapi bangsa Edom ini terus dia tidak melihat saja, tidak menolong saudaranya dalam kesulitan, tapi membiarkan, malah dia ikut juga menjarah barang-barang yang ada di sana. Dalam kehidupan kita ini, kita itu diajarkan kepada kehidupan kita juga bagaimana dalam firman Tuhan. Obadja ini mengingatkan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Dari kita sebagai umat-umat Tuhan harus juga mempersiapkan diri kita karena hari Tuhan sudah dekat, dan kita juga harus memperbaiki apa yang kurang dari kita, keangkuhan, kesombongan, tidak mau menolong saudaranya, itu Tuhan tidak suka semua. Dari hidup kita harus lebih diperbaiki, mengasihi orang lain, jangan memandang rendah orang lain, tetapi kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama kita. Karena Tuhan tidak suka bangsa yang sombong, begitu juga terhadap diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi bangsa yang mengasihi ya. Edom dan Esau itu adalah nenek moyangnya, dan Yakub adalah nenek moyang, adalah saudara kembar dari Esau, dan dia juga adalah bangsa Israel. Dari kita sebagai umat-umat Tuhan, mari pada hari ini kita belajar, buanglah keangkuhan, kesombongan, merendahkan orang lain.
Itu yang Tuhan tidak suka ya. Dari kita mulai hari ini, apa yang difirmankan dalam Obadja ini satu peringatan kepada kita juga, bukan hanya pada bangsa Edom. Mari kita belajar agar firman Tuhan ini kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Dikatakan apa yang diperbuat itu akan kembali kepada diri kita. Saya ambil dari Obadja pasal 1 ayat yang ke-15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah aku lakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepada dirimu sendiri. Dari dalam kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Dari itu harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan ya. Tadi kalau bangsa Edom penuh dengan kesombongan, keangkuhan, memandang rendah, bahkan Tuhan tidak suka, ditumpas sama Tuhan. Pahlawan-pahlawan orang-orang bijaksana itu ditumpas oleh Tuhan, karena Tuhan tidak suka. Anak-anak Tuhan juga begitu terhadap umat-umat Tuhan. Belajar hari ini, kita saling mengasihi, menghargai, jangan ada kesombongan, keangkuhan yang Tuhan tidak suka. Saya tutup dengan ayat Amsal pasal 16, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Puji Tuhan, sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya boleh membangun iman kita terus. Kita melakukan apa yang baik, yang dapat memuliakan Tuhan, menjauhkan hal-hal yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.